Pasca Perang Dunia Kedua, ada kekuatan besar yang mendominasi. Amerika Serikat dengan blok baratnya dan Uni Soviet dengan blok timurnya. Dunia terpecah dalam dua kutub. Amerika Serikat punya kapitalisme dan Uni Soviet dengan komunisme. Namun ada kekuatan baru nih yang berdiri di tengah-tengah dua kekuatan itu. Siapakah dia dan siapakah mereka? Inilah Siasat Merawat Ingatan bersama saya, Arifin Anwar. Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi negara besar yang mendominasi dunia pasca Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat dari aliansi blok barat dan yang di dalamnya ada Belanda, Belgia, Inggris, Denmark, Islandia, Italia, Kanada, Luxembourg, Norwegia, Portugal, dan Prancis. Sedangkan di blok timur ada Uni Soviet tentunya, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, Bulgaria, Rumania, dan Albania. Dua kekuatan besar itu berusaha untuk saling mempertahankan ideologi mereka masing-masing. Satu, ada prinsip tentang demokrasi liberal dan ekonomi pasar, ideologi yang berusaha untuk mempertahankan atau dipertahankan oleh Amerika Serikat atau blok barat ini. Sedangkan di sisi lain ideologi komunisme yang berusaha untuk dipertahankan oleh Uni Soviet atau blok timur. Dari sekian banyak yang dapat memicu ketegangan dua kekuatan besar ini, yaitu terdapat satu hal yang pada saat itu menarik seluruh dunia. Karena kedua negara adidaya tersebut saling berlomba untuk mengembangkan senjata nuklir yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Arne Westad dalam bukunya The Cold War, A War History, Amerika Serikat serta Uni Soviet tidak ragu untuk mengeluarkan miliaran dolar dari kantong mereka demi membangun dan mempertahankan senjata nuklir, yang dimana nantinya akan tercipta ancaman yang konstan. Wow. Kedua blok tersebut saling bersaing untuk menyebarkan ideologi mereka ke seluruh dunia. Amerika menggunakan kebijakan yang dinamakan dengan containment, yang memiliki tujuan untuk menghambat serta menghentikan persebaran ideologi komunisme di dunia. Tetapi tentu saja Uni Soviet tidak ingin kalah dari blok barat dong. Jika Amerika menggunakan kebijakan, maka Uni Soviet menggunakan doktrin yang disebut dengan ekspansi revolusioner, yang memiliki tujuan untuk menopang pemberontakan komunis yang sedang terjadi di beberapa wilayah. Di tengah persaingan, Indonesia justru memilih tidak masuk dalam bagian dari Amerika Serikat atau Uni Soviet. Ini yang tadi gua sebutin, ada kekuatan baru di tengah dua kekuatan besar ya. Ya, itulah Indonesia. Sikap yang menjadi sebuah gerakan ini coba dihidupkan Indonesia. Tentu tidak hanya sendiri, melainkan ada beberapa negara yang baru merdeka, ada dari dunia ketiga ya, di benua Asia dan Afrika, yang tidak ingin terseret dalam arus konflik global. Terlebih negara-negara ini tidak ingin hanya menjadi pion dalam catur politik global. Mereka ingin menentukan nasibnya sendiri, bebas dari tekanan kedua blok besar. Indonesia sendiri, menurut lagi dalam Soekarno sebuah biografi politik, menyebutkan bahwa Indonesia ini sedang mengalami situasi yang dilematis. Bagaimana tidak? Di satu sisi ada Belanda yang ingin kembali menjajah pasca kemerdekaan. Di sisi lain ada kelompok kiri nih yang ingin bangsa ini bergabung dengan blok komunis yang sangat anti barat untuk memperkuat perjuangan melawan Belanda yang merupakan anggota dari blok barat. Sementara para pembina nasionalis seperti Hatta dan Syahrir tidak ingin Indonesia dikuasai komunis. Inilah alasan kenapa akhirnya pemerintah mengambil jalan tengah, yakni tidak memihak kepada blok manapun. Gerakan ini disebut dengan gerakan non-blok. Tentu ini tidak terlepas dari politik luar negeri yang dipakai oleh Indonesia.
yaitu bebas aktif, atau seperti yang sebelumnya dikatakan, di mana Indonesia bebas menentukan sikapnya sendiri. Atau kalau kata Bung Hatta sih, mendayung di antara dua karang. Selain itu, gerakan non-blok ini juga tidak bisa dilepaskan dari Konferensi Asia Afrika yang di Bandung, yang pada 1955 dan melibatkan 29 negara. Di Konferensi Asia Afrika di Bandung itu membicarakan terkait problem-problem dunia ya, yang dihadapi oleh negara-negara Asia dan Afrika. Konferensi Bandung memberikan panggung bagi para pemimpin baru dalam politik internasional ini, mengkampanyekan dekolonisasi, perdamaian dunia, kedaulatan, dan anti diskriminasi. Ketika itu, para tokoh kunci atau pelopor dari Konferensi Asia Afrika, yang dimana ada seperti Perdana Menteri India Nehru, terus kemudian Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasir, dan tentunya Presiden Indonesia Soekarno. Dan kelima tokoh ini juga telah dikenal sebagai pendiri dari terbentuknya Gerakan Non-Blok atau GNB. Dalam kenyataannya, Konferensi Bandung berhasil menyebarkan benih-benih non-blok sebagai penegasan kedaulatan negara berkembang dalam hubungan internasional. Namun, mengenai konferensi tersebut mendapatkan ejekan. Jadi menurut Vincent Bevins dalam bukunya Metode Jakarta, para pejabat Departemen Luar Negeri menyebutkan konferensi itu sebagai pesta dansa para gagap di kota gelap. Wow. Pada konferensi tingkat tinggi 1961 di Beograd, Yugoslavia, secara resmi Gerakan Non-Blok atau GNB terbentuk, yang dihadiri oleh banyak negara di Asia Afrika seperti Afghanistan, Aljazair, Yaman, Myanmar, Kamboja, Sri Lanka, dan masih banyak lagi. Terhadap gerakan ini bukanlah gerakan netral, tapi punya sikap mendukung keadilan, perdamaian, dan kerjasama antara negara berkembang. Presiden Soekarno dalam pidatonya pada KTT Non-Blok di Beograd dengan gamblang menggambarkan apa yang dimaksud dengan politik non-blok. Bung berkata, janganlah ada salah paham. Non-blok bukanlah netralitas. Ini bukan sikap pura-pura alim atau munafik dari seorang yang menjauhkan diri dari penyakit menular. Politik non-blok bukanlah politik mencari posisi netral. Jika ada peperangan, politik non-blok bukanlah politik netral tanpa warna sendiri. Menjadi non-blok tidak berarti menjadi penyangga antar dua blok raksasa. Non-blok adalah pengabdian yang aktif bagi cita-cita luhur tentunya, yang berpegang teguh pada perdamaian, keadilan sosial, dan kebebasan untuk merdeka. Dan terhadap gagasan tersebut sudah barang tentu Indonesia sendiri dalam gerakan non-blok dilandaskan pada prinsip dalam pelaksanaan politik luar negerinya. Dan ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi, sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Semangat itu juga termaktub dalam poin-poin non-blok. Di antaranya seperti yang pertama adalah ada pernyataan tentang bahaya perang dan tuntutan untuk perdamaian. Terus kedua, deklarasi mengenai prinsip-prinsip non-blok bersama dengan 27 ketentuan persetujuan tentang pemecahan masalah-masalah dunia. Dan yang tiga, surat bersama kepada Presiden Amerika Serikat saat itu Kennedy dan Perdana Menteri Uni Soviet Khrushchev untuk mencegah peperangan melalui perundingan dan mencapai perdamaian dunia. Namun dalam perjalanannya seperti yang kita tahu bahwa Uni Soviet mengalami krisis ekonomi dan menjadikannya runtuh pada 1991. Tentu ini merubah landscape atau dinamika geopolitik
Karena salah satu dari kekuatan besar itu tumbang. Uni Soviet terbagi menjadi beberapa negara. Namun gerakan non-blok tetaplah ada dan mereka mengalihkan fokus dari politik ke isu-isu global lain seperti kemiskinan, perubahan iklim, ketimpangan global, dan pembangunan berkelanjutan. Dan Indonesia sendiri tetap aktif di dalamnya. Bahkan pernah menjadi tuan rumah KTT GNB pada tahun 1992 di Jakarta. Dan itulah sedikit gambaran atau cerita tentang gerakan non-blok. Gerakan yang kemudian lahir dari semangat kemerdekaan, solidaritas, dan keinginan untuk tidak tunduk pada kekuatan besar. Dan di dunia yang terus berubah, semangat non-blok harus menjadi pengingat bahwa selalu ada pilihan untuk berdiri tegak, berpihak pada keadilan tanpa harus tunduk pada dominasi. Lantas, bagaimana dengan sekarang? Berikan pendapatmu.